menyampaikan kata sambutan pada hari Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Nadiem Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dunia kerja merupakan dunia kompetisi. Oleh karenanya, seseorang harus memiliki bekal kompetensi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, adik-adik peserta yang telah berhadir ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Bahasa, Ibu Roma Ayumi Lubis, Aminuddin Lubis, MA, yang hari ini sudah berhadir di webinar kita. Yang saya hormati Bapak Fazrihan Figa Zadiar, ya, selaku narasumber kita nanti untuk menjelaskan program apa yang akan disosialisasikan pada siang hari ini. Ya, ini biasa kami sebut atau kami panggil Pak Z ya. Kalau baca namanya agak susah ya Pak Z. Jadi atau nanti dalam diskusi kita panggil Bang Z lah ya karena masih muda ya. Selamat yang saya sayangi ya dan selamat datang pada adik-adik kami semua atau peserta webinar pada siang hari ini yang telah bersedia hadir mengikuti webinar ya. Yang sebenarnya pada webinar kali ini di flyer memang kita tidak beritahu bahwa akan ada e-sertifikat ya. Nah, nanti semua peserta ini akan mendapatkan e-sertifikat setelah webinar ini selesai diselenggarakan. Baik peserta baik maupun Bapak Ibu sekalian yang berhadir, hari ini saya akan bacakan tertib acara atau rundown kegiatan kita ya. Yang pertama itu pembukaan oleh host saya sendiri dan sekaligus nanti juga saya akan memoderatori kegiatan kita pada siang ini ya. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, ya kata ucapan selamat datang ya kepada adik-adik semua peserta webinar hari ini. Yang keempat, kata sambutan dari Kepala Pusat Bahasa, Ibu Dr. Anda Roma Ayuni Aminuddin Lubis, MA. Yang kelima, preview tentang English course dan kenapa Pusat Bahasa sebagai pelaksana dari webinar ini, ada apa rupanya ya di Pusat Bahasa. Selama ini kita jarang sekali mendengar produk-produk British Council ya, apalagi di USU. Kali ini Pusat Bahasa USU telah bekerja sama dengan British Council ya. Yang keenam ya kita memperkenalkan narasumber kita ya Bang Jet tadi ya, untuk nanti memberikan penjelasan dan sosialisasi terkait dengan produk English course dari British Council. Sebelum Bang Jet nanti juga memberikan materi, kita juga ada foto bersama ya adik-adik ya, karena ini mungkin lagi banyak-banyaknya ini peserta, jadi kita foto bersama dulu ya. Nanti akan dibantu oleh teman kita di sini ya. Yang kedelapan, kita mulai sesi diskusi dengan Bang Jet, mensosialisasikan materi, dan nanti ada setelah sosialisasi itu ada sesi tanya jawab ya. Nanti kita atur juga untuk sesi tanya jawab berapa penanya dan berapa sesi ya. Baru yang terakhir adalah penutup, di mana penutup ini kami akan memperkenalkan atau memperlihatkan ya media-media sosial Pusat Bahasa yang bisa adik-adik atau Bapak Ibu yang ada di sini bisa hubungi ya, atau bisa lihat-lihat media sosial apa yang ada di Pusat Bahasa.
Baik, karena waktunya sudah lewat 12 menit ya. Untuk acara yang kedua, kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, baik para peserta, Bapak Ibu dan lain peserta sekalian untuk duduk tegak ya, duduk tegak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih pada peserta semua. Berikutnya kata ini ya, selamat datang kepada para peserta, adik-adik semua ya, yang kebetulan kebanyakan dari mahasiswa. Ya, terima kasih adik-adik telah mengikuti ya, bersedia mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti sampai selesai ya, biar nanti bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Dan kalau memang ada teman-teman yang lain mau mengikuti, silakan ajak saja ya, biar meramaikan kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang nanti. Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Pusat Bahasa USU kepada Ibu Dr. Roma Ayuni Amiduddin Lubis MA. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator, Pak Andri Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Zoom meeting untuk mengikuti webinar yang selalunya diadakan oleh Pusat Bahasa setiap bulannya, jadi monthly webinar yang pada pagi hari ini mengambil topik about business English and how it can improve your employability. Ya, jadi seperti kita ketahui secara umum bahwa bahasa Inggris masih regarded as international language. Jadi mau tidak mau secara
dalam sisi akademis kita memang masih memerlukan kompetensi berbahasa Inggris yang selayaknya diakui oleh secara internasional dengan bukti-bukti berupa sertifikat dari lembaga-lembaga yang capable, ya. Dan juga dalam untuk mencari pekerjaan, selalu saja kalau kita melamar pekerjaan pasti akan ditanya kemampuan bahasa asing, ataupun selalunya majority ditanya kemampuan dalam bahasa Inggris yang dibuktikan dengan seperti sertifikat TOEFL ataupun sertifikat TOEFL prediction dan sertifikat lain yang berasal dari lembaga-lembaga yang compatible. Jadi pagi hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan dari narasumber kita, Pak Zadiat, ya, dia seorang client success specialist dari British Council. Jadi beliau akan memaparkan salah satu bentuk kompetensi yang dapat kompetensi bahasa Inggris yang berbentuk legal kompetensi of English kita dari British Council. Jadi selama ini kita kan mengetahui ada TOEFL test atau IELTS. Nah, ini salah satunya yang mendukung situasi pandemik, yakni kita tidak perlu hadir ujiannya offline, tapi bisa kita laksanakan online, yakni English Score, ya, English Score yang bisa kita laksanakan atau kita ikuti secara online. Kemudian sertifikatnya ini sudah diakui di perusahaan-perusahaan asing, dan juga bisa segera kita dapatkan sertifikatnya dengan mudah, tidak mesti harus offline atau tidak harus ke tempat-tempat tertentu mengambilnya. Kalian bisa memprintnya langsung, sehingga kalian bisa menggunakannya langsung dan bisa mengetahui skor kalian langsung di smartphone kalian. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Zadiat yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang layanan dan tentang program English Score ini. Kami Pusat Bahasa telah bekerja sama dengan British Council yang dalam hal ini dalam mitra dalam melaksanakan English Score ini. Nanti untuk selengkapnya kalian nanti para peserta bisa bertanya dengan dengan narasumber. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Zadiat yang sudah meluangkan waktunya untuk webinar ini. Terima kasih juga kepada Pak Andri Nasution yang sudah memoderator acara hari ini. Sebagaimana kalian ketahui, Pak Andri ini juga koordinator divisi administrasi di Pusat Bahasa. Kemudian terima kasih juga kepada semua partisipan yang telah ikut dalam webinar pada pagi hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu pengetahuan baru, informasi baru, sehingga mendukung kompetensi kalian baik secara akademis ataupun nanti kalau kalian ingin looking for a job. Jadi untuk tidak melama-lamakan waktu, saya akhiri kata sambutan dari saya ini dengan ucapan selamat mengikuti webinar ini. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Ibu Roma Yunianis atas sambutannya. Maka dengan adanya sambutan tadi telah resmilah kegiatan webinar ini kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih. Pada ini, diam. Udah pakai, udah punya. Baik, kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan review singkat tentang English course ya, yang tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya oleh Ibu Kepala Pusat Bahasa USU apa itu English course. Di sini saya akan menambahkan saja ya. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh narasumber kita. Ya, English course ini satu platform ya, tes yang berbasis online ya, pelaksanaannya secara online, bisa dikerjakan di smartphone kita ya, dimanapun saja kita berada, terserah. Waktunya juga bisa kapan saja, 24 jam ya adik-adik ya. Jadi pelaksanaan tesnya ini tidak terbatas waktu dan tempat ya. Nah, kecuali di tempat yang tidak ada sinyal handphone atau sinyal internet. Nah, itu nggak bisa lah kita kerjain. Tapi kalau di rumah ya, di mana saja di mall dan di tempat-tempat yang memang masih ada sinyal handphone dan internet, kalian bisa melaksanakan tesnya. Dan tes ini tidak hanya sekali saja dilaksanakan, tapi bisa sampai 3 kali adik-adik ya. 3 kali, di mana ketiga itu bisa nanti dipilih skor mana yang paling tinggi untuk dijadikan sertifikat ya. Nah, selain itu tes ini juga hampir sama polanya dengan tes TOEFL ya. Mungkin adik-adik yang pernah TOEFL sudah mengerti ya tahapan atau prosesnya ya, di mana di sana ada listening, structure dan reading comprehension. Tapi di sini ya tambahannya hanya satu ya, ada grammar ya. Yang dinilai ada grammar, ya structure-nya, listening dan reading. Nah, jadi hampir sama ya pelaksanaan tesnya ini ya. Nah, selain itu adik-adik, sebagai berita gembiranya, tes ini juga ternyata karena sama-sama dari British Council ya, di mana British Council itu salah satu produknya adalah IELTS ya, ternyata boleh dikonversi ya nilai dari English course ini ke IELTS ya, tergantung dari user yang memperbolehkan apakah bisa ya English course ini dipakai untuk menggantikan IELTS, karena ada ininya ya konversi nilai dari English course ke IELTS, sehingga yang memungkinkan kita juga membantu kita untuk mencari sertifikat pengganti IELTS yang lebih murah dan lebih mudah pelaksanaannya. Nah, jadi ini sangat menarik ya produk ini adik-adik ya, karena memang baru ini produknya. Di Sumatera ini baru 2 ya kalau nggak salah saya ya, di USU dan di Universitas Negeri Padang. Hanya di situ aja yang ada produk ini untuk ditawarkan di Pulau Sumatera. Kalau di Jawa ya sudah banyak ya, untuk kampus-kampus yang besar lah seperti UGM, ITB dan UI dan sebagainya ya. Itu yang sudah sama lah seperti kita di USU ini. Nah, jadi karena kita sudah bekerja sama dengan British Council, antara USU dan British Council, maka dari itu kita boleh ya melalui pusat bahasa sudah boleh mengadakan tes English course ini di pusat bahasa. Nah, jadi adik-adik untuk lebih tahu teknis pelaksanaan dan bagaimana cara melaksanakan tes menggunakan English course ini, maka nanti akan kita mintakan narasumber kita Bang Jet untuk menjelaskannya. Nah, jadi adik-adik saya akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu menjelaskan atau memperkenalkan sedikit ya
siapa ini narasumber kita ya. Jadi narasumber kita ini kalau saya ulang lagi namanya ya agak susah, tapi nggak apa-apa ya, Bang Jet ya. Fadzrihan Figa Zadiat. Nah, ini dari keturunan Arab ini mungkin atau British ya, Bang Jet ya. Campur nih ya, saya rasa. Cuman ini kita biasanya panggil Bang Z ya. Di British Council udah sangat terkenal nih Bang Z. Eh, Kalau saya lihat beliau ini adalah lulusan dari Universitas Brawijaya ya Bang. Jurusan hubungan internasional ya. Nah, jadi memang ya pantas lah ya dari Brawijaya jurusannya International Relation bekerja sebagai sekarang ini ya client success specialist di British Council. Nah, jadi sejak 2021 ya termasuk baru lah ya Bang Jed ya. Berarti sudah berkelana kemana-mana ini ya. Saya lihat dia ada di apa ya kedutaan RI di Copenhagen juga ya. Sudah pernah bekerja di sana 2018 sampai 2019 sebagai political intern ya. Juga pada tahun 2017 sampai 2018 sebagai head kitchen ya. Wah, ada juga pengalaman Bang Jet di bidang kitchen ya. Di Gartner's Co-working Space ya. Dan terakhir awal mula karirnya mungkin ya ini sebagai transportation koordinator di Himahi UB Universitas Brawijaya. Jadi kalau berdasarkan spesialisasi keilmuan dari Bang Jet ini, di sini ada beberapa yaitu research terkait dengan penelitian ya, time management, public speaking, consular duties, communication, report writing, dan entry level design. Jadi banyak juga ini spesialisasi dari Bang Jet. Dan ada juga pengalaman-pengalaman lain ya sebagai jazz band singer. Wah, ini hobi musik juga ternyata Bang Jet ini ya. English course levelnya 546. Waduh, ini udah sepuh juga nih dalam bahasa Inggris ya. C2 level of English proficiency. TOEFL ITV skornya 597. Udah mau tamat di Inggrisnya Bang Jet ini. Ya. Nah, dan di Fundamental of Digital Marketing Certification by Google. Jadi selain Bang Jet ini di British Council ternyata pengalamannya sangat banyak ya di luar British Council sehingga memang benar lah ya British Council ini nggak salah ya merekrut Bang Jet sebagai client success spesialis mereka. Baik adik-adik itu sekilas ya terkait dengan profil dari narasumber kita ya. Nah, jadi sesuai dengan rundown acara setelah saya bacakan profil dari narasumber kita sebelum mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Bang Jet, kita adakan dulu foto bersama. Jadi adik-adik ya silahkan adik-adik hidupkan videonya dan berikan senyuman terbaik ya sehingga ini menjadi sejarah bagi kalian dan kami di Pusat Bahasa bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan ini dengan pesertanya adik-adik semuanya ya. Jadi nanti saya akan dibantu oleh admin di Pusat Bahasa untuk memberikan aba-aba ya untuk foto kita pada pagi hari ini. Termasuk Pak Jet juga, Bang Jet ya. Kasih senyuman terbaiknya Bang Jet biar suasananya lebih ini ya santai. Oke, saya persilakan admin dari Pusat Bahasa untuk mengatur foto bersama kita. Silakan. Oke, untuk pertama karena ini random jadi siap-siap semuanya selalu tersenyum ya di setiap screen. Oke, screen pertama silakan tersenyum. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, kemudian screen ini agak banyak ya screennya.
screen kedua, senyum ya. 1, 2, 3. Sabar. Oke. Screen berikutnya sedikit lagi kok ya. Screen berikutnya senyum 1, 2, 3. Satu lagi, sebentar. Oke, almost done. Nah, senyum ya, jangan lupa. Siapa tahu masuk ke screen yang ini. Last but not least, sebentar. Last but not least. Oke, senyum. Oke, sudah selesai Pak Andri. Baik, Silakan. terima kasih Ibu Rumonda ya sebagai admin untuk membantu kita foto bersama pada pagi hari ini. Baik, waktu kita pas di 10.30 ya, 10.33 di sini. Jadi kegiatan selanjutnya adalah atau acara selanjutnya adalah penjelasan atau sosialisasi produk kita bersama ya antara Pusat Bahasa dengan British Council yaitu English Course yang akan disampaikan oleh Bang Jet ya. Kepada Bang Jet sebelum saya persilakan saya akan berikan aturan main dari ini ya karena mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan Bang Jet dari adik-adik kita ini atau teman-teman kita yang ada di sini. Nanti setelah Bang Jet menjelaskan ya akan kita adakan sesi tanya jawab di mana sesi tanya jawab itu mungkin hanya ada 3 penanya pertama ya yang bisa kita berikan kesempatan dan jika ada waktu sampai 11.30 nanti masih ada waktu kita maka kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang kedua ya. Jadi begitu aturan mainnya ya. Jadi Bang Jet untuk waktu kira-kira mungkin sampai 45 menit saya rasa cukup ya karena waktu 15 menit kurang kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Kepada Bang Jet saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk Bapak Andri selaku moderator, kemudian terima kasih juga sebanyak-banyaknya untuk pihak Universitas Sumatera Utara, Ibu Roma, Ibu Rumonda, beserta rekan-rekan USUS sekalian. Terima kasih banyak sudah mengundang saya pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Dan tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman USU yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pagi hari ini. Mungkin akan saya langsung memulai saja. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Mohon tunggu sebentar. Baik, saya rasa sudah terlihat, teman-teman. Jadi pertama-tama, ya selamat datang di English Core Webinar for Universitas Sumatera Utara. Mungkin untuk perkenalan lagi, ini untuk refresh saja. Saya Z Zadiar, Sukses Specialist at British Council English Core. Saya adalah lulusan Universitas Brawijaya tahun 2021 dan sebelumnya juga saya memiliki pengalaman pekerjaan di Embassy in Copenhagen, Denmark, kemudian studio excursion overseas beberapa kali dan berikut adalah profil saya. Dan kemudian untuk agenda terkait pemaparan materi saya akan menjelaskan tentang bagaimana nanti ketika experience memasuki lapangan pekerjaan, pentingnya memiliki English proficiency. Kemudian tentunya nanti akan saya perkenalkan juga untuk British Council itu sendiri dan tentunya English Core dan penjelasan terkait English Core serta nanti akan saya tunjukkan juga untuk contoh mendisplay English Core di LinkedIn. Jadi ini memang cukup penting. Jadi memang saya membuatkan sesi sendiri dan kemudian mungkin langsung saja untuk memulai experience memasuki lapangan pekerjaan atau entering the workforce. Jadi memang ketika memasuki lapangan pekerjaan atau entering the workforce, memang banyak sekali, bahkan dari saya sendiri itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya mencakup apa saja yang kemudian menjadi kelebihan dari saya, kemudian skill-skills atau keahlian apa yang saya butuhkan, atau kemudian workplace apa yang kemudian saya ingin terjuni, dan apa yang kemudian menjadi limitasi-limitasi dari saya sendiri ketika akan memasuki lapangan pekerjaan. Nah, memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering. Pak Z,
Ya. Maaf, Pak Z, suaranya nggak terdengar ya? Apa di saya saja? Apakah sudah terdengar lebih? Terdengar. Dengar, Pak. With me, I can hear. Apakah yang Baik, yang Pas- lain bisa mendengar? Maaf Pak, mungkin ada gangguan teknis sedikit. With Baik, me is halo. okay. Oke, Yes. baik. Mungkin apa sudah terdengar, Ibu ya? Sudah jelas? Terdengar, Pak. Baik, baik. Mungkin akan Ya, saya maaf Pak, lanjutkan. mungkin Ya, maaf, tidak mungkin apa-apa, Ibu. di kami yang terdengar suaranya sangat kecil sekali. Ada gangguan teknis mungkin ya? Kalau tidak bisa terdengar, di chat aja boleh. Biar kita tahu. Baik. Tes, halo. Bagaimana, Ibu Rumonda? With me is okay. Ibu Roma, loud and clear, Ibu ya? Okay. Loud and clear. I see. How about other participant? Any Terdengar mungkin sangat kecil sekali sih di saya. other participant? Can you give comment? For the participant Ya, is clear. alright, I think ya, oke, nggak apa-apa Pak. Kita mungkin bisa lanjutkan. Kecil aja Oke. suaranya sih. Kami akan besarkan volumenya. Terima kasih. I see. Thank you. So I will continue the presentation. And tadi memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika mungkin fresh graduates atau mungkin mahasiswa akhir akan memasuki lapangan pekerjaan, termasuk saya sendiri. Dan kemudian memang berdasarkan research yang sempat saya terjuni, saat ini most in demand skills di tahun 2021 ini ada mencakup 6. Memang ini 6 yang paling dicari saat ini di industri. Jadi memang mencakup communication, kemudian conflict resolution, data entry, brand management, inventory control, and customer satisfaction. Dan tentunya untuk pagi hari ini saya akan lebih spesifik untuk membahas satu skill yang mungkin terlihat agak simpel, namun ketika terjun lebih dalam lagi banyak sekali layer-layer di dalamnya. Jadi ini adalah communication. Jadi saat ini communication itu sudah mulai istilahnya agak mulai shifting atau berubah menjadi kemampuan English proficiency. Jadi memang mengingat saat ini globalisasi juga berjalan sangat cepat, tentunya dengan keadaan saat ini di mana makin banyak orang sudah memiliki proficiency bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Jadi memang communication saat ini bisa istilahnya dikaitkan dengan kemampuan bahasa Inggris atau English proficiency. Jadi mungkin untuk memberikan gambaran, ini adalah data dari British Council sendiri. Saat ini ada sekitar 1,75 miliar orang di dunia yang bisa mempergunakan bahasa Inggris at a useful level. Jadi tidak yang perlu ke advanced level, jadi semacam conversation sehari-hari. How are you? I'm doing great. What time is it? Seperti itu. Jadi memang sudah sangat banyak sekali, dan ini memang bahasa Inggris saat ini sudah dianggap sebagai salah satu global common language. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia tentunya mempergunakan bahasa Inggris. Mungkin sebagai contoh Rakuten, itu perusahaan komersial di Jepang, itu memang walaupun berbasis di Jepang, tapi saat ini meskipun di Jepang sendiri sudah shifting mempergunakan full bahasa Inggris, baik dari segi employee, medias, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Jadi saat ini memang salah satu bahasa yang sangat banyak digunakan di dunia, dan mungkin diikuti bahasa mungkin Mandarin atau mungkin bahasa Prancis dan lain sebagainya. Namun untuk common global language saat ini memang tapi adalah bahasa Inggris. Nah, ini yang menjadi faktor mengapa communication saat ini bisa mulai shifting ke dalam menjadi English proficiency, karena agar bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya di belahan dunia lain tentu harus menggunakan common global language, yaitu dengan bahasa Inggris. Dan untuk memberikan contoh, ini adalah environment saya di British Council. Jadi di British Council sendiri tentunya tidak hanya diisi oleh orang-orang dari Inggris Raya. Jadi banyak sekali nationalities yang kemudian membentuk tim, seperti dari India atau Romania, kemudian Scotland, dan lain sebagainya. Jadi
memang kami diisi oleh banyak nationalities, tentunya harus mempergunakan common global language yang untuk menjembatani komunikasi antara satu sama lain dan agar bisa dengan baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi misal di sini saya ingin berdiskusi dengan let's say Sumit ada di contohnya sini, itu adalah orang India, tentunya karena saya tidak bisa mempergunakan bahasa India dan Sumit on the other hand tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, kami tentunya mempergunakan bahasa Inggris, specifically business English, untuk mendiskusikan atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu mengapa bahasa Inggris itu cukup penting. Jadi memang sangat ini cukup banyak juga untuk companies di Indonesia, bahkan di overseas tentunya, yang mewajibkan employees-nya itu memiliki proficiency bahasa Inggris. Nah, tadi sempat saya mention terkait apa itu business English. Jadi business English itu sendiri cukup berbeda dengan academic English. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan apa yang namanya academic English. Jadi memang academic English itu sendiri adalah bahasa Inggris yang digunakan untuk students yang ingin seeking higher academic institution, seperti mungkin S2 atau S3 dan lain sebagainya. Dan academic English ini sendiri memang digunakan untuk academic context, jadi seperti menulis tesis, berinteraksi dalam kelas, atau engage in a higher learning environment. Dan memang kembali lagi ini digunakan di institusi-institusi akademik tinggi seperti universitas-universitas, institusi riset, badan riset, dan lain sebagainya. Dan sedangkan business English itu sendiri memang sifatnya cukup berbeda. Jadi ketika business English sendiri itu digunakan untuk students atau fresh graduates yang akan memasuki lapangan pekerjaan. Jadi digunakan di perkantoran, business places, industri, dan various other professional uses. Dan tentunya sifat dari academic English dan business English itu sendiri cukup berbeda. Jadi memang untuk academic English itu bahwasanya including very advanced and highly yang sangat terminologi-terminologi yang cukup advance bahasa Inggrisnya, jadi yang sangat jarang didengar. Namun di sisi lain business English itu sendiri lebih fokus kepada efisiensi dalam penggunaan bahasa Inggris. Jadi memang cukup berbeda untuk sifatnya. Dan tentunya dalam segi testingnya itu juga cukup berbeda. Tadi mungkin Bapak Andri sudah sebutkan tadi TOEFL dan IELTS. Nah, itu mungkin teman-teman familiar dengan TOEFL dan IELTS, itu adalah bentuk dari English Competency Test untuk academic English. Jadi memang mencakup IELTS akademik, TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan mungkin lain sebagainya. Dan kemudian di sisi lain, Business English sendiri itu juga memiliki kompetensi tes yang berbeda. Seperti di sini contohnya ada English Core tentunya, dan kemudian TOEIC. Mungkin teman-teman juga familiar dengan TOEIC. Jadi dari academic English serta business English itu sendiri ada memiliki perbedaan yang dapat dilihat meskipun tidak cukup kontras, namun bisa terlihat perbedaannya. Dan kemudian memiliki business English itu sendiri tentunya ada benefit-benefit seperti di sini bisa mendorong proyeksi karir Anda. Jadi seperti misalnya saat ini employers itu sudah mengidentifikasi bahwa kurangnya bahasa Inggris atau skill atau proficiency bahasa Inggris serta literasi komputer di Indonesia itu adalah salah dua dari faktor yang menghambat youth employability di Indonesia itu sendiri. Jadi saat ini di Indonesia memang sangat banyak sekali pemuda-pemudi yang kemudian ya, mungkin agak terhambat dalam employability-nya karena memang saat ini yang sangat dicari itu adalah English language skills, proficiency, dan computer literacy. Jadi berikut adalah data dari Bappenas yang menjelaskan hal tersebut. Dan kemudian untuk poin kedua, mereka yang bisa mempergunakan bahasa Inggris as a second language itu bisa berpotensi untuk memiliki salary lebih besar daripada mereka yang tidak mempergunakan bahasa Inggrisnya sama sekali. Jadi ini adalah research dari Forbes, yaitu ketika seseorang memiliki proficiency bahasa Inggris secara dasar atau basic level, itu bisa secara potentially memiliki salary sekitar 33% lebih banyak dari mereka yang tidak bisa mempergunakan bahasa Inggris sama sekali. Dan kemudian
mereka yang bisa memiliki proficiency bahasa Inggris secara advance dan bisa fluent dalam mempergunakan bahasa Inggrisnya, itu bisa secara potentially memperoleh 67% salary lebih besar daripada mereka yang tidak bisa mempergunakan bahasa Inggrisnya sama sekali. Dan kemudian di poin yang ketiga, having English speaking employees is very beneficial to businesses. Jadi memang saat ini banyak sekali companies baik tentunya di Indonesia itu sudah mulai banyak sekali yang membutuhkan proficiency bahasa Inggris sebagai syarat masuk atau sebagai ketentuan untuk kandidat-kandidat employers-nya. Jadi berdasarkan survei yang dikondak dari LinkedIn, sekitar 90% dari HR directors, kemudian companies dan lain sebagainya itu memang beranggapan bahwa memiliki English speaking employees itu sangat-sangat menguntungkan. Jadi mengapa? Karena yang pertama itu bisa meng-cut cost dari perusahaan itu sendiri secara efisien. Jadi bisa mengurangi biaya mungkin meng-hire translator atau kemudian mengirimkan employees-nya untuk mendapatkan English lessons dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini juga sangat mempermudah sekali dalam ekspansi bisnis. Jadi mungkin ketika dalam contoh tadi yang saya sebutkan yaitu Rakuten Group milik Jepang, ketika sudah melakukan transisi dari menggunakan bahasa Jepang ke bahasa Inggris full, itu sejak 2010, 2011 itu sampai sekarang sudah memiliki net revenue yang semakin meningkat setiap tahunnya karena memang banyak sekali ekspansi di Europe, tentunya di Asia, di Amerika dan lain-lain. Jadi memiliki English speaking employees tentunya bisa mentransisi ekspansi bisnis dengan sangat mudah karena kembali lagi bisa mengkomunikasikan produk atau kemudian company kepada pihak-pihak eksternal ketika melakukan ekspansi bisnis. Kemudian ini di Indonesia sendiri ini adalah survei yang dikondak oleh rekan-rekan kami di CIPS. Jadi saat ini di Indonesia sendiri, kenapa bahasa Inggris itu cukup penting berdasarkan survei dari teacher dan lecturer di Indonesia, memang saat ini bahasa Inggris dianggap untuk improve employability, untuk memfasilitasi job performance, untuk tentunya sebagai industri demand tadi yang sempat saya sebutkan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dianggap penting untuk memiliki proficiency bahasa Inggris. Dan kemudian mungkin tadi Ibu Roma sudah sempat mention bahwa saat ini company sudah mulai mempergunakan mewajibkan bahasa Inggris untuk sebagai syarat masuk atau untuk digunakan di dalam company-nya. Jadi saat ini memang English itu digunakan untuk job interviews itu cukup banyak sekali, kemudian untuk berkomunikasi dengan employers, untuk employers, managers, and colleagues, and interact with foreign investors dan lain sebagainya. Jadi memang saat ini saya rasa sudah cukup streamlined dan cukup banyak sekali penggunaan bahasa Inggris dalam companies di Indonesia. Kemudian ini salah satu contoh-contoh saja untuk expectation graduate business English di Indonesia itu mencakup bahwasanya liaising with international port authorities, kemudian ensuring safety briefing is understood by customers whose first language is not English. Jadi mungkin kemudian listening and contributing in business meetings mungkin bisa ditemui di perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Kemudian resolving complaints from angry customers, ini mungkin bisa ditemui di telecommunication company seperti Telkom yang ketika mungkin ada foreigners yang melakukan komplain itu bisa dihandle dengan baik ketika memiliki language skill bahasa Inggris. Kemudian negotiating prices and terms of businesses mungkin kembali lagi ditemui di bisnis industri-industri, perkantoran, dan entrepreneurship. Kemudian decision making and delegating in emergency situation. Dan kemudian selanjutnya ini mengacu kepada yang tadi. Jadi mengapa saya tampilkan data ini? Jadi saat ini di Indonesia sendiri 3 job board terbesar itu adalah LinkedIn, Jobstreet, dan Glints. Jadi LinkedIn dengan 29.119 job post as of 17 November 2021, dan kemudian di Jobstreet sendiri ada 28.256 job post. Kemudian di Glints ada 13.016 job post. Nah, kemudian kembali lagi mengapa saya tampilkan data seperti ini. Jadi memang saat ini, as of 5 January 2022, lebih dari 56% job listing di LinkedIn itu membutuhkan English proficiency sebagai syarat masuk untuk mendaftar pekerjaannya. Jadi
sekitar 56% dari 29.119 job post itu memang sudah membutuhkan valid certificate atau kemudian bukti bahwa bisa mempergunakan bahasa Inggris sebagai syarat untuk mendaftar pekerjaan. Dan kemudian sekitar 55% fresh graduate job listing di LinkedIn, jadi untuk fresh graduate saja, itu 55%-nya itu juga sudah membutuhkan proficiency bahasa Inggris sebagai salah satu syarat masuk. Jadi terakhir itu ada sekitar 1.200 job post untuk fresh graduate, dan 55% dari 1.200 tersebut membutuhkan proficiency bahasa Inggris atau valid certificate untuk mendaftar pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan memang di sini valid certificate is one of the main indicators untuk employers untuk mengakui bahwa ternyata applicants ini sudah memiliki proficiency bahasa Inggris sekian. Jadi memang mengapa butuh valid certificate? Karena tentunya harus memiliki standarisasi internasional. Jadi memang bisa untuk mendisplay secara individu, secara mandiri bahwa saya memiliki proficiency bahasa Inggris sekian. Namun ketika tidak ada validitas dan tidak ada standarisasi, itu kemudian akan istilahnya tidak akan valid untuk dijadikan sebagai bukti memiliki proficiency bahasa Inggris. Dan kemudian berbicara tentang sertifikat bahasa Inggris dan sertifikat bahasa Inggris dan standarisasi global, saya kemudian akan memperkenalkan terkait English Core itu sendiri dan tentunya British Council. Jadi apa itu British Council? British Council itu sendiri adalah organisasi internasional milik Inggris Raya. Kami dibentuk di tahun 1934 by a royal decree, dan kami adalah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan IELTS, itu kami adalah co-owner dari IELTS. Jadi sejak 1934 itu kami sudah menjadi global authority in English language teaching and assessment, dan tentunya dalam segi kultur, bahasa, dan lain sebagainya. Dan kami, British Council sendiri, sudah beroperasi secara global di lebih dari 110 negara dan masih akan terus berkembang tentunya. Dan untuk English Core sendiri, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan terkait English Core, saat ini English Core sudah live di 150 negara dengan jumlah user 2 juta user worldwide per year. Jadi ini agak outdated karena saat ini baru kemarin itu sudah 4 juta user per year. Dan saat ini kami juga sudah berpartner dengan multiple government department seperti Dikti, Mendikbudristek, serta banyak sekali universitas-universitas di Indonesia, serta companies-companies di Indonesia. Dan mungkin saat ini yang baru saja kami rilis untuk press release-nya itu adalah kami sudah bisa digunakan untuk apply beasiswa Merdeka AS edX program. Itu adalah salah satu program beasiswa milik Mendikbudristek seperti itu. Dan kemudian terkait English Core-nya itu sendiri, jadi kami adalah sebuah English Assessment Test, Business English Assessment Test berbasis mobile pertama di dunia. Jadi mungkin untuk terkait Business English Assessment Test itu sifatnya bentuknya itu seperti yang Bapak Adri katakan, itu agak sama seperti TOEFL, jadi strukturnya juga cukup sama, namun perbedaannya adalah di kegunaan. Jadi kami lebih mirip dengan TOEIC untuk sifat dan nature dari tes kami sendiri. Dan kembali lagi, kami adalah smartphone English assessment test menggunakan smartphone, jadi sudah mencakup reading, listening, grammar, and vocabulary. Kemudian aplikasi kami juga sudah mencakup speaking test yang sudah mencakup pronunciation test, fluency and communication test, dan kemudian sifat dari tes bahasa Inggris kami sendiri itu berjangka waktu selama kurang lebih 40 menit dan bersifat adaptif with instant result. Jadi maksud dari adaptive test di sini mungkin agak baru sistemnya. Jadi adaptive test ini maksudnya adalah ketika peserta mengerjakan tesnya, itu soal-soal berikutnya akan kemudian mengikuti kemampuan dari peserta. Jadi ketika 5 pertanyaan pertama, misal itu peserta menjawab dengan sangat baik, nanti soal-soal berikutnya juga akan mengikuti kemampuannya dan akan semakin sulit untuk level bahasa Inggris yang akan ditesnya. Jadi itu maksud dari adaptive test, dan tentunya kami juga meng-award CFR level dari A2 hingga C1. Jadi apa itu CFR sendiri nanti akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Dan ini adalah contoh screen-nya cukup aksesibel, jadi memang bisa dilihat di bagian handphone yang bagian kanan atas itu seperti ada foto
atau semacam gambar peserta itu bukan foto atau gambar, melainkan itu nanti adalah live proctoring-nya. Jadi nanti pengawasannya itu menggunakan kamera depan. Jadi nanti akan ditampilkan juga di bagian smartphone, di bagian kanan atas itu ditampilkan, dan dengan adanya kamera depan tersebut akan terus-menerus menyala untuk menjamin apakah tes berjalan secara kondusif atau tidak, seperti itu. Dan kemudian ini yang dimaksud dengan instant result tadi, ketika peserta sudah menyelesaikan tesnya, itu nanti akan langsung muncul hasil tesnya seperti ini, misal 372. Dan nanti bisa juga dilihat untuk result-result lain yang sudah dilakukan sebelumnya di bagian reports. Kemudian di sini adalah contoh sertifikatnya. Jadi sudah mencakup nama, skornya berapa, kemudian subskornya, CFR levelnya mendapatkan apa, foto, dan lain sebagainya. Nah, mengingat Universitas Sumatera Utara sudah menjadi approved partner kami, nanti di bagian sertifikatnya itu selain ada logo British Council, itu nanti akan ada juga logo dari Universitas Sumatera Utara. Jadi kami adalah sertifikat bahasa Inggris satu-satunya di dunia yang memiliki co-brand certificate. Jadi kami bisa menampilkan logo Universitas Sumatera Utara juga dalam sertifikatnya. Dan kemudian ini yang saya sempat mention tadi, yaitu CFR level. Apa yang kemudian apa itu CFR level? Jadi memang CFR itu adalah sebuah standarisasi global yang digunakan untuk tes-tes bahasa di seluruh dunia. Jadi memang sudah diakui di Europe, di Amerika, di Asia, dan di seluruh dunia intinya. Jadi CFR ini sendiri itu adalah framework. Jadi semisal di sini saya mendapatkan English Core 200, nanti CFR-nya adalah semisal contohnya A2, dan kemudian ditarik lagi untuk komparasinya, itu berarti saya bisa mendapatkan TOEFL ITP 337 seperti itu. Jadi ini semacam acuan untuk skor kami, yaitu ini yang menjadi basisnya sebagai standarisasi globalnya. Jadi memang saat ini kami sudah bisa memberikan level CFR dari pre-A1 hingga ke C1. Jadi ketika dengan adanya CFR ini tentunya sangat mempermudah ketika teman-teman atau fresh graduates itu ingin mengapply di perusahaan-perusahaan, karena memang contohnya misalnya saya ingin mengapply ke perusahaan di Spanyol misal, atau kemudian di Italy. Dan kemudian untuk membuktikan saya memiliki proficiency bahasa Inggris dengan saya mencantumkan English Core saya sekian dan dengan CFR level sekian, itu pasti akan langsung sudah diakui bahwa oh ternyata pesertanya sudah memiliki CFR level sekian dengan level bahasa Inggris sekian, seperti itu. Jadi ini memang sudah diakui di seluruh dunia. Dan kemudian ini mungkin agak lebih sedikit teknis terkait aplikasinya itu sendiri. Jadi memang mengingat aplikasi kami ini menggunakan smartphone, jadi memang ada minimum requirements-nya. Jadi untuk mendownload English Core itu memiliki minimum Android 6.0 atau kemudian iOS 14 atau di atas iPhone 6. Jadi memang ketika sudah melebihi atau sudah memiliki minimum requirements tersebut, bisa langsung di-download secara gratis dari Apple App Store atau kemudian dari Google Play Store, seperti itu. Jadi hanya tinggal langsung di-search saja English Core, kemudian langsung bisa di-download. Kemudian untuk sampel question-nya juga cukup aksesibel. Ini adalah contoh soalnya seperti ini. Saya rasa cukup sama dengan tes-tes lain pada umumnya, jadi hanya tinggal diklik saja mana yang dirasa paling benar, kemudian tinggal diklik next saja ketika sudah ingin menjawab. Dan kemudian untuk reading sample question juga part 1-nya cukup sama dengan yang sebelumnya, itu tinggal diklik saja mana yang dirasa paling benar, kemudian tinggal diklik next. Kemudian nanti bahwasannya tergantung dari kemampuan peserta itu akan disuguhkan dengan part 2, yaitu nanti akan ada soal-soal berbentuk drag and drop, jadi nanti harus diurutkan sesuai dengan paragraf yang benar. Kemudian untuk listening-nya juga sangat simpel, jadi memang hanya tinggal mengklik, nanti akan ada tombol play di bagian yellow bars yang di atas. Ketika diklik play itu nanti akan terputar untuk soal listening-nya dan hanya tinggal menjawab sesuai dengan soal yang terdengar. Dan kemudian bisa langsung diklik next saja. Jadi memang sangat cukup mudah, cukup familiar, dan cukup aksesibel untuk tes kami English Core ini. Dan kemudian yang menariknya lagi, tes English Core atau sertifikat English Core itu bisa langsung di-display di LinkedIn, bisa langsung diintegrasikan ke dalam LinkedIn. Jadi
ketika sudah mendapatkan sertifikat, itu nanti bisa langsung ada tombol share to my LinkedIn, itu nanti akan muncul di dalam LinkedIn nanti seperti ini bentuknya. Jadi ada skor yang didapatkan berapa, seperti di sini contohnya 586 dari 600, kemudian CFR levelnya berapa, seperti di sini C1 Advanced, kemudian issuing sertifikatnya siapa, yaitu dari English Core, kemudian validitas dari sertifikatnya itu sendiri, di sini dijelaskan juga berlaku selama 2 tahun, dan di sini ada credential ID yang dimana ketika diklik itu nanti akan langsung muncul juga PDF-nya dari sertifikatnya itu sendiri. Jadi ini sangat-sangat memudahkan sekali untuk para employers, HR directors untuk melihat para calon pelamar pekerjaan, karena memang dengan adanya ini hanya tinggal diklik saja ternyata bisa dilihat, oh ternyata level bahasa Inggrisnya sekian. Jadi ini sangat mempermudah sekali untuk employers bisa melihat valid certificate dari para calon pelamar pekerjaan. Jadi seperti itu untuk contoh dari integration ke dalam LinkedIn-nya. Dan saya rasa cukup sekian presentasi singkat dari saya. Mungkin bisa langsung saya kembalikan ke Bapak Andri untuk sesi tanya jawabnya. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya ucapkan sekian. Silakan Bapak Andri. Baik, terima kasih Bang Jet atas pemaparannya siang ini ya. Sangat jelas sekali sebenarnya. Kalau adik-adik telah mengikuti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber kita pada siang ini, ya tinggal lagi mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian tanyakan. Silakan adik-adik. Saya buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama di sesi 1 ini yang nanti bisa langsung dijawab oleh Bang Jet narasumber kita. Silakan adik-adik yang mau bertanya, silakan. Saya persilakan. Ada adik-adik? Jadi kalau belum ada mungkin saya dulu nih Bang Jet ya yang silakan, Bapak. bertanya ini ya. Kira-kira Bang Jet, untuk ini kan saya dengar tadi ya, saya juga baru ini ya, baru ngeh juga ya Bang Jet. Ternyata tes-tes kebahasaan ini ada yang namanya English Academic dan English Business ya. Betul. Jadi beda ternyata ya Bang Jet ya. Apa itu English Academic ya? Di mana English Academic itu yang termasuk di situ ada TOEFL ya, by ITP, IBT ya, termasuk IELTS juga ya ternyata. Dan English Business ya, TOEIC, English Course. Kira-kira itu bedanya itu sebenarnya karena kan bisa dikonversi juga lainnya. Nah, jadi coba Bang Jet kasih penjelasan ke saya, mungkin ke adik-adik juga perbedaan mendasarnya ya, English Academic dan English Business tadi Bang Jet. Coba. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang untuk perbedaan terkait English Business English itu sendiri dengan Academic English, mungkin selain dari kegunaan tentunya, itu dari sifatnya sangat berbeda Bapak. Jadi untuk Business English itu bahwasanya lebih mementingkan efisiensi, kemudian nanti ketika mungkin dalam soal-soalnya itu banyak sekali, misal nanti soal-soal yang disuguhkan itu mencakup contoh-contoh nanti ketika di perusahaan ini, nanti bagaimana seperti itu. Jadi semisal seperti di English Course sendiri contohnya, itu nanti akan ada semacam soal yang mencontohkan ketika skenario untuk menjawab email, misalnya seperti itu. Jadi memang dalam ininya cukup berbeda. Sedangkan di sisi lain, untuk Academic English itu lebih ke, karena memang lebih bersifat akademis, jadi memang sangat banyak sekali untuk mempergunakan terminologi-terminologi yang mungkin sangat jarang didengar, dan tentunya dalam IELTS sendiri itu kan juga ada speaking dan lain sebagainya, dan itu memang juga mengetes
saya rasa untuk higher learning institution itu cukup berbeda, Bapak. Dan kemudian saya rasa bahwasannya itu meskipun academic test itu bahwasanya juga bisa untuk digunakan sertifikatnya untuk melamar pekerjaan. Namun kembali lagi kan bahwasanya memang academic test itu agak mahal untuk harganya dan biayanya, seperti contohnya IELTS itu sendiri bisa mencapai angka 3 juta. Jadi saya rasa cukup agak sayang ketika hanya untuk digunakan untuk mendaftar atau melamar pekerjaan seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Jet. Sudah terbuka ya pengetahuan lah Bang Jet bahwa ternyata berbeda ya. Ya mungkin juga bisa lebih ke finansialnya ya Bang Jet, bahwa ya seperti IELTS itu saja biasanya tuh harganya itu 3 juta ke atas itu ya. ITP saja di pusat bahasa itu untuk yang USU itu 500.000, untuk di luar USU 600.000, IBT lebih mahal lagi ya. Ternyata memang dengan IELTS atau English course English course ya di pusat bahasa karena sudah bekerja sama dengan British Council, makanya pusat bahasa di brosur kami juga sudah ada tuh Bang Jet produk dari English course ini sudah bisa dilaksanakan dengan biaya yang cukup murah ya Bang Jet, yaitu sekitar 200.000 Bang Jet untuk mahasiswa USU dan 250.000 untuk di luar mahasiswa atau di luar lingkungan USU. Ya sekedar informasi untuk adik-adik semua ya. Jadi memang tes ini jauh lebih murah dari tes-tes untuk akademik ya, seperti IELTS dan TOEFL, ITP dan IBT itu. Jadi sekali lagi di pusat bahasa telah bisa dilaksanakan English course seperti yang Bang Jet jelaskan tadi dengan biaya ya untuk mahasiswa USU atau mahasiswa dan dosen di lingkungan USU itu sekitar 200.000 ya, dan di luar itu 250.000. Itu informasinya dia. Menjadi harga selain biaya, apa sebenarnya yang menjadi perbedaan antara tes-tes bahasa Inggris lainnya dengan penggunaan aplikasi ini? Lalu Pak, bagaimana masalah biaya penggunaan aplikasi? Apakah kita tinggal masuk gratis dengan aplikasi tersebut atau ada biaya-biaya administrasi lainnya mungkin? Terus untuk login-nya, apakah ada syarat-syarat khusus, contoh NIM atau NIK yang hanya bisa digunakan satu kali pemakaian dalam setiap login? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bang Jet bisa langsung jawab ya Bang Jet. Baik, tentu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Nika. Jadi memang untuk the most fundamental difference dari tes kami dengan tes lain itu adalah kami adalah satu-satunya tes di dunia yang berbasis mobile dengan live proctoring. Jadi mungkin ketika Saudari Niken sudah familiar dengan IELTS, itu harus datang ke tempat tes, harus mengerjakan mungkin dari jam sekian hingga jam sekian. Nah, itu kami sudah berbasis mobile, itu the most fundamental difference between our test and other tests in the world. Dan memang itu menjadi salah satu hal yang sangat mendorong advantage kami dibandingkan tes-tes lain pada umumnya. Dan untuk bagian yang kedua, mungkin untuk terkait pembayaran dan terkait ingin mengikutnya, itu bisa langsung menghubungi pihak bahasa USU. Dan di bagian yang ketiga itu ketika pertama kali mendownload aplikasi, tentunya gratis, itu akan disambut dengan semacam login screen, dan untuk mendaftar ke dalam English Core itu hanya perlu untuk menggunakan email saja. Email, dan nanti bisa membuat dengan menggunakan email nanti menginputkan password yang diinginkan, nanti hanya tinggal login menggunakan akun yang sudah didaftarkan, seperti itu. Semoga menjawab. Baik, suara saya dengar ya. Ya tadi agak pelan sedikit di laptop saya, suaranya ternyata pakai headset lebih jelas. Baik, terima kasih Bang Jet dan Niken. Kira-kira gimana Niken? Terjawab sudah?
Iya Pak, sudah terjawab Pak. Terima Oh, kasih. Iya, sama-sama. Di sini ada penanya dari chat kita, Bang Jet. I'm Aldi katanya, Aldi ini. One of mom Roma student. Oh, salah satu mahasiswa Bu Roma ya, Pak Jet. Advanced English class from Economic Development 2019. I wanna ask, as we know, there is some country that di Tiongkok misalnya, like you said, English is very valuable right now, but way that things still have fun. Ya, gimana itu maksudnya Bang? Baik, ini mungkin pertanyaannya agak political in nature, jadi mungkin akan saya jawab berdasarkan ilmu hubungan internasional saya juga. Jadi perspektif bahwa English usage is not really used in China, for example, yang sudah disebutkan tadi saudara Rivaldi. Ini pertanyaannya juga sangat bagus sekali sebetulnya. Saat ini sendiri, seingat saya, the last time I research regarding Chinese English users itu saat ini sudah menyentuh hingga angka 600 hingga 700 juta individu di Tiongkok yang sedang belajar atau sudah mempergunakan bahasa Inggris. Jadi memang meskipun demikian, memang dari government side itu saat ini memang sedang mendorong Mandarin language untuk menjadi contenders bahasa Inggris sebagai common global language saat ini. Namun regardless, saat ini ketika mungkin ditemui di perusahaan-perusahaan internasional Chinese seperti Xiaomi mungkin sebagai contoh, atau mungkin yang saat ini baru booming TSMC, itu saat ini juga masih mempergunakan bahasa Inggris sebagai untuk berkomunikasi dengan companies yang ada di luar negeri seperti di United States, kemudian di Europe, karena memang dengan tanpa adanya proficiency bahasa Inggris di China, itu saya rasa TSMC contohnya itu tidak akan bisa bekerja sama dengan Apple yang baru saja mengeluarkan M1 chip-nya tersebut. Jadi itu saya rasa meskipun terlihat didorong untuk terlihat tidak digunakan atau terlihat disepelekan, namun saya rasa sangat-sangat masih relevan penggunaannya di seluruh dunia untuk penggunaan bahasa Inggris. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bang Jet. Ya, saya rasa juga gitu ya. Ya, mungkin di Tiongkok ya ada juga yang mungkin kelas-kelas universitas yang memang menggunakan kelas-kelas itu dalam bahasa Inggris, ya. Bisa juga dengan meminta syarat untuk ke sana, mungkin belajar dan bekerja menggunakan salah satu dari sertifikat yang dikeluarkan British Council, ya, bisa IELTS, bisa English course ini juga ya. Nah, cuman ya kita memang belum pusat bahasa juga secara pribadi belum melihat sampai ke sana ini produk ini bisa digunakan atau tidak. Saya yakin jawaban Bang Jet tadi sudah mewakili ya apa yang dimaksud dari jawaban Rivaldi tadi ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya Rivaldi ya. Kalau nanti ada hal yang perlu didiskusikan lagi silahkan ke pusat bahasa aja Rivaldi ya. Kita akan jelaskan semua yang terkait dengan produk English Course sampai kepada pelaksanaan ujiannya ini ya. Nah, ini juga ada adik-adik, ada lagi yang ingin bertanya? Di sini juga ada ini ya, ada tadi kira-kira ada. Nah, ini pertanyaan dari pusat bahasa sendiri nih Bang Jet. Bolehkah kami tahu kira-kira sertifikat ini berlaku berapa tahun atau berapa lama ya Bang Jet? Silakan Bang Jet. Baik, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Monda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaannya Ibu, selain dari berlaku berapa tahun, kemudian negara mana saja. Jadi untuk masa berlaku sertifikat kami itu adalah 2 tahun. Jadi
sama seperti certification bahasa Inggris pada umumnya seperti TOEFL, IELTS dan lain sebagainya, itu semua menggunakan 2 tahun Ibu, karena berdasarkan riset itu memang 2 tahun adalah waktu yang tepat untuk mengecek fluktuasi dari skill bahasa Inggris yang dimiliki. Jadi apakah nanti improve atau nanti justru worsen, nanti bisa terlihat di angka 2 tahun, kemudian maka dari itu di-set sebagai 2 tahun. Dan terkait negara mana saja saat ini, dengan adanya tentunya dengan adanya CFR itu tadi Ibu Rumonda, jadi saat ini digunakan di seluruh dunia yang saya rasa yang sudah mengakui CFR. Namun karena CFR itu sendiri adalah standarisasi global, jadi sangat banyak sekali negara di dunia yang bisa menerima CFR seperti Europe, most European countries itu saat ini sudah bisa menerima CFR sebagai valid certificate. Kemudian di Americas, kemudian di Asia, saya rasa juga sangat-sangat banyak sekali. Mungkin saat ini cukup jarang negara-negara yang tidak mengakui CFR, karena CFR ini kembali lagi ini adalah semacam framework global, jadi tidak hanya digunakan untuk bahasa Inggris saja, namun bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Jepang dan lain sebagainya itu menggunakan CFR seperti itu. Baik, terima kasih Bang Jet. Kayaknya udah jelas ya jawabannya Bu Monda. Ini untuk adik-adik juga ya. Gimana tahu ada yang mau bertanya terkait itu, sudah kami tanyakan ya. Ini pertanyaan yang umum. Ya, ini ada juga lagi yang mau bertanya Bang Jet dari Ferdinand. Silakan Ferdinand, langsung aja hidupkan mic-nya, langsung bertanya ke Bang Jet. Halo kepada Pak Jet Dadiak. Saya mau ingin bertanya Pak, gimana cara-cara Bapak supaya bisa mahir berbahasa Inggris ya Pak? Atau apa yang perlu dipelajari dan bagaimana kiat-kiatnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik. Pertanyaannya dari Saudara Ferdinand ini sebetulnya agak susah untuk dijawab, karena jujur saya juga tidak pernah melakukan les atau tidak pernah melakukan belajar seperti itu. Jadi memang setiap orang saya rasa dalam hal bahasa Inggris itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Jadi memang mungkin ada rekan dari saya yang kemudian belajarnya menggunakan buku atau menggunakan latihan, sedangkan dari diri saya sendiri pribadi itu lebih melalui musik, melalui movies atau dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa mencari cara yang tepat, cara yang membuat saya rasa tidak membuat jenuh ketika mempelajari bahasa Inggris, dan kemudian bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi ini saya rasa pertanyaannya agak cukup susah dijawab, karena memang saya kembali lagi cara belajar tiap orang juga tentunya berbeda, baik dari audio visual, dari visual saja, dan mungkin dengan cara-cara lain seperti itu. Kalau dari Abang sendiri, Bapak sendiri sarannya yang paling bagus untuk mahir apa itu Pak? Kira-kira Pak, dari belajar speaking, nonton film, dengar musik, apa gimana Pak? Atau les gitu Pak? Sarannya gimana Pak? Baik, jadi saya rasa semua cara untuk belajar bahasa Inggris itu valid, namun memang ketika melakukan les atau lesson itu lebih, saya rasa lebih tertata, karena jadi lebih mengerti terkait structural dan teori dari bahasa Inggrisnya itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, sebagai contoh saya itu tidak melakukan les, tidak melakukan belajar teori. Jadi memang saya harus mempelajari ulang terkait teori-teori dan dasar-dasar mungkin terkait grammar efficiency dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mempelajari teori itu merupakan hal yang sangat penting dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Tentunya khususnya dalam mempergunakan business English ke depannya. Kalau pribadi Bapak nih Pak, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira itu standarnya berapa lama ya Pak untuk belajarnya gitu? Sampai dengan mahir lah kira-kira. Menurut pandangan Bapak sini ya. Dari pandangan saya sendiri, mungkin saya ada memberikan gambaran rekan saya itu ketika awal-awal saya kenal dengan beliau, itu beliau memiliki istilahnya CFR levelnya itu di kisaran
A1 atau istilahnya beginner atau elementary. Namun dengan cara beliau mengikuti les, kemudian menonton film dengan subtitle bahasa Inggris, kemudian didampingi dengan kamusnya, kemudian di dalam waktu 2 hingga 3 tahun itu beliau sudah mencapai level B1 kalau tidak salah. Jadi saya rasa yang paling penting adalah untuk memaintain penggunaan bahasa Inggrisnya. Jadi just be confident and try to use English in your daily activities. Jadi memang sebisa mungkin digunakan selama sehari-hari, baik speaking-nya atau kemudian menulis atau kemudian reading. Jadi saya rasa konsistensi is key dalam belajar bahasa Inggris. Kayak practice make perfect ya Pak ya. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak moderator. Terima kasih Pak. Langsung terganggu ini isinya. Sudah ya Pak Bang Jet ya. Kebetulan tadi sinyal saya agak terganggu, jadi nggak kedengeran. Tidak Baik, apa-apa, Pak. Ferdinand, terima kasih ya pertanyaannya Ferdinand. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sudah jadi bagian yang aktif ya untuk bertanya. Terima kasih. Ini kita ada waktu 8 menit lagi, mungkin bisa kita gunakan juga untuk menambah beberapa pertanyaan ya Bang Jet. Masih bisa ya Bang Jet? Bisa. Ini Pak, ada ya. Ada pertanyaan dari Emilia ya di chat. Ini mungkin tadi sudah disinggung juga ya, teori terkait bahasa Inggris, dan ketika mau ngomongnya susah nih Bang Jet. Nah, sebenarnya yang penting mana sih teori atau langsung ngomong gitu. Silakan Bang Jet. Baik, memang ketika mempelajari bahasa Inggris, bahkan di British Council itu sendiri sangat ditekankan bahwa theory and grammar is key. Jadi memang sangat important, sangat signifikan untuk skill yang harus dimiliki terkait hal tersebut. Dan terkait ketika mungkin sudah memiliki proficiency theory, sudah memiliki proficiency untuk grammar, nantinya ketika digunakan terus-menerus, pronunciation skill itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi selama dipergunakan selama terus-menerus, kemudian seperti yang saya sempat katakan sebelumnya, secara konsisten, itu nanti skill conversation ketika digunakan terus-menerus akan semakin menjadi lebih baik ketika sudah memahami teori, karena dengan pemahaman teori seperti pronunciation atau grammar nanti akan bisa mengetahui, oh ternyata saya salah penyebutannya di hal ini, oh saya salah penyebutan di hal ini, seperti itu. Jadi dengan mempelajari teori, saya rasa dengan sendirinya skill conversing itu nanti akan langsung mengikuti. Semoga menjawab. Ini sepertinya ada sedikit connection issues dengan Bapak Andri dan Ibu Rumonda. Baik. Baik, Bang Jet. Halo Bang Jet. Ya, terdengar Bapak. Ya, terima kasih Bang Jet penjelasannya. Tadi ya sinyal di sini Bang Jet agak terganggu tadi kita di sini. Ya, tadi sinyal di sini Bang Jet agak terganggu kami semua di sini. Jadi ya agak terputus tadi koneksi internetnya ketika Bang Jet menjelaskan jawaban dari pertanyaan Emilia ya. Terima kasih Bang Jet, mudah-mudahan tadi pertanyaannya menjawab ya apa yang diinginkan dari Emilia, penjelasan dari Bang Jet ya. Kalau saya lihat di sini Bang Jet, tidak ada lagi pertanyaan Bang Jet. Kira-kira Bang Jet, pesan dan kesannya Bang Jet ya, oke. Maaf Bang Jet, ada juga ini yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih. Dari mana ini? Oh iya. Dari saya Pak. Excuse me. From what we know that in this presentation, it is obviously clear that we are
need to use English as our second language. So it's very simple question for me, actually. As we know, Indonesia is very difficult to approve English as our second language. So my question is just one, do you have any way or any brilliant ideas to make Indonesia be able to use English as their second language? Thank you. Thank you for the question. Thank you. Yeah. Silakan Bang Jet. Okay, thank you for the question, Saudara Wahyu. That's a very, I think, a very bit political question in nature, but I'll try to answer. So saat ini saya rasa dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan valid certification, kemudian tentunya memiliki prasyarat untuk memiliki skill bahasa Inggris. Surely, I think slowly but surely Indonesia is starting to use English as a second foreign language di negara ini. Jadi memang untuk langkah yang tepat itu saat ini memang sudah on track dengan mengakui valid certificate, dengan harus istilahnya harus mengakui bahasa Inggris sebagai syarat masuk untuk mendaftar pekerjaan. Dan saya rasa untuk mendorong lebih lagi itu harus didukung dengan tentunya government institutions. Saat ini saya rasa dari CPNS sendiri itu juga sudah memiliki prasyarat untuk to have English certification or to have valid certificate to enter CPNS, dan kemudian saya rasa di banyak sekali government institution saat ini juga sudah memiliki banyak sekali ketentuan bahwa harus memiliki skill bahasa Inggris sekian. Dan untuk kedepannya tentunya ini yang menjadi problematika di Indonesia sendiri itu bahwa banyak sekali stigma bahwa ketika mempergunakan bahasa Inggris itu dicap sebagai mungkin agak sok atau agak bagaimana, seperti ini juga saya alami ketika mungkin di bagian kampus. Jadi memang dari pola pikir many Indonesians itu sendiri ketika mempergunakan bahasa Inggris itu agak dipandang sebelah mata, karena memang mungkin ini yang menjadi pendorong untuk banyak sekali Indonesians tidak memiliki confidence dalam mempergunakan bahasa Inggrisnya. Jadi saya rasa dari from our pola pikir kami sebagai Indonesia, pola pikir kita itu memang saat ini saya rasa harus ditingkatkan untuk confidence-nya. Jadi itu two cents dari saya terkait pertanyaan tersebut. Dan untuk saat ini secara spesifiknya saya rasa sudah on track untuk mempergunakan English as a second foreign language in Indonesia. Oke. Thank you for the answer. Aman Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Wahyu ya. Baik, Bang Jet, karena waktu kita cuma 1 menit lagi, saya rasa untuk pertanyaan sudah habis ya Bang Jet, sesi tanya jawab kita. Terima kasih Bang Jet sebagai narasumber kita pada siang hari ini ya. Dan adik-adik semua, baik yang dengan tekun mendengarkan maupun dari tadi yang ingin bertanya, mungkin belum sempat bertanya, silakan nanti hubungi kami di Pusat Bahasa ya. Kita bisa linkkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab Bang Jet. Kita akan sampaikan nanti ke Bang Jet ya untuk dijawab pertanyaan tersebut. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah bertanya ya. Memang kita tidak ada hadiah ataupun souvenir untuk penanya, tapi ya terima kasih kami sebesar-besarnya kepada adik-adik semua atas sumbangsih pemikiran dan ide maupun pertanyaan yang telah disampaikan tadi ya. Nanti sertifikat adik-adik akan kita kirim melalui email ya, email yang sudah mengisi absen di Pusat Bahasa, link yang sudah diberikan ya. Jadi adik-adik jangan lupa isi absennya. Baik, sekali lagi kepada Bang Jet, terima kasih atas waktu dan kehadirannya ya. Terima kasih Bang Jet, sehat selalu dan sampai ketemu lagi nanti kita di acara-acara berikutnya. Jadi Bang Jet, kami sebagai penutup ini ingin menyampaikan beberapa
Ya, ingin sedikit memperkenalkan pusat bahasa melalui media sosial kami, yaitu di mana kami mempunyai 3 media sosial yang sekarang ini ya mungkin masih sedikit lah ya, yang hanya masih ada IG-nya saja dan YouTube beserta website ya. Website ini memang di USU kita diwajibkan semua unit punya website. Jadi inilah adik-adik ya, untuk IG di @pusatbahasa-USU, di YouTube kita semua kegiatan kita masuk ke sana, kalian bisa lihat di Pusat Bahasa USU dan semua informasi-informasi terkait kegiatan di Pusat Bahasa, baik kegiatan tes TOEFL, tes IELTS, tes TOEFL ITP, tes ACT, dan English course juga sudah termasuk di sini, bisa kalian juga lihat di website kita Pusat Bahasa USU. Ya, juga sebenarnya kita sudah ada telepon kita ya, di sini belum masuk ya. Adik-adik juga bisa nanti menghubungi Pusat Bahasa melalui telepon di 0618211638 ya. Jadi itu telepon kantor kita di Pusat Bahasa. Jadi adik-adik ya, kalau yang mau daftar kursus atau melihat apa saja kursus kita terkait bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab, silakan kunjungi saja di bit.ly garis mau mendaftar kursus. Nanti di situ disediakan kursus-kursus apa saja yang ada di Pusat Bahasa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Jet atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kerjasama ini dengan baik dan apa-apa yang sudah kita targetkan bisa kita dapatkan di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih adik-adik sekali lagi kepada kalian semua yang telah hadir dari awal sampai akhir untuk mengikuti webinar ini. Saya khususnya ya dosen yang meminta kalian untuk hadir. Terima kasih atas kehadiran kalian, karena dengan kehadiran kalian mungkin kegiatan ini menjadi lebih semarak ya, lebih ramai dan lebih lancar dan sukses terlaksana. Terima kasih adik-adik. Untuk itu lebih kurang kami mohon maaf. Saya mewakili Pusat Bahasa dan mewakili Kepala Pusat Bahasa yang tadi kebetulan minta izin untuk duluan keluar karena ada kepentingan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Untuk itu saya akhiri webinar kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.